Artikel ini berjudul Neuroinflammation Associated A Specific Manipulation of Mouse Predator Fear by Toxoplasma gondii. Percaya atau tidak, banyak artikel yang membahas efek infeksi parasit terhadap perilaku makhluk hidup. Toxoplasma gondii adalah salah satu parasit yang paling sukses di dunia ini. Kenapa? Karena angka infeksi yang sangat tinggi. Dia bisa tumbuh dengan mudah dalam makhluk hidup dengan inang sementara di manusia atau mamalia lain, tetapi inang utama adalah tikus atau anjing atau kucing. Oleh karena itu, kalau misalnya ada efek tertentu dari parasit ini yang mempengaruhi manusia, sangat penting dipelajari. Pada manusia dengan sistem imun yang normal, biasanya simptomnya atau gejalanya tidak terlalu parah. Tetapi, pada manusia yang imunokompromis seperti dengan penyakit HIV/AIDS, dapat menimbulkan gejala yang parah. Beberapa artikel sebelumnya mengklaim hal-hal yang terdengar seperti horor sci-fi. Contohnya, toxoplasma dapat mempengaruhi manusia terkena penyakit Alzheimer atau skizofrenia. Atau orang terinfeksi toxoplasma bisa lebih ahli dalam berbisnis. Tikus terinfeksi toxoplasma membuat tikus itu sengaja rela dekat-dekat dengan kucing yang merupakan predatornya supaya dimakan dan toxoplasmanya bisa menginfeksi kucing tersebut. Wow, parasit yang bisa mengontrol pikiran mamalia dan mengubah perilaku manusia. Seram ya? Atau seru ya? Di artikel ini mereka menunjukkan bahwa ternyata benar mencit yang terinfeksi toxoplasma lebih berani menghadapi bau predator dari kandang percobaan. Bahkan, mereka lebih berani ada di satu kandang dengan tikus yang sudah dibius dibandingkan dengan mencit yang sehat. Namun ternyata perilaku ini tidak spesifik terhadap kucing saja seperti yang dinyatakan di artikel sebelum ini. Tapi perilaku mencit ini menunjukkan penurunan rasa takut yang umum. Karena setelah dites dengan bau binatang lain seperti rubah, kucing liar, atau marmut, ternyata hasilnya sama saja. Yang lebih apik dari artikel ini adalah mereka tidak berhenti hanya di perilaku saja. Mereka menyelidiki lebih rinci apa yang menyebabkan perubahan perilaku ini. Mereka mengukur perubahan kimia dalam otak dengan memeriksa RNA sequencing dari sampel otak mencit yang terinfeksi. Mereka menemukan bahwa dengan tingkat infeksi yang tinggi terlihat perubahan di gen-gen yang bersangkutan di sini. Ada penurunan gen yang bersangkutan di sistem neuron, kanal potasium, kimia transmisi sinaps, dan lain-lain. Sementara sistem berikut ini justru meningkat seperti reaksi imun, neutrofil, afinitas sitokin dan interleukin, dan lain-lain. Lalu mereka menunjukkan bahwa ada hubungan dari jumlah kista tokso dalam otak dengan perubahan kimia otak tersebut. Intinya, semakin berat infeksinya, semakin kacau kimia otak, semakin berani kelakuan mencitnya. Namun ada satu kemungkinan lagi yang masih jadi pertanyaan. Apakah infeksi tokso bisa mengarah ke bagian otak tertentu? Apakah mungkin parasit ini bisa menuju bagian otak tertentu yang menyebabkan perubahan perilaku? Untuk menjawab itu, mereka menggunakan imaging 3 dimensi seperti ini. Tampilan ini mereka buat dengan menggunakan toxoplasma yang sudah dimodifikasi untuk dapat terlihat di sistem Clarity. Dan mereka dapat melihat bahwa penyebaran kista tokso pada otak mencit seperti demikian. Memang pada mencit-mencit yang terinfeksi parah dengan perubahan perilaku, ternyata penyebarannya tidak ada pola tertentu. Lebih lagi, beberapa bentuk penyebaran ini dapat dijelaskan dengan penjelasan anatomis, seperti dekat dengan pembuluh darah besar, sehingga menjadi tempat yang termudah untuk parasit tersangkut di situ. Pada akhirnya, kesimpulan pada artikel ini adalah 1. Perubahan perilaku pada mencit yang terinfeksi tokso tidak spesifik. Yang terjadi adalah penurunan ansietas mencit atau peningkatan keberanian. Perubahan perilaku pada mencit terpengaruh oleh tingkat infeksi yang digambarkan oleh jumlah kista dalam otak dan perubahan kimia otak yang mengikutinya. Namun, perubahan perilaku tidak berhubungan dengan konsentrasi kista pada bagian otak tertentu.
Tapi, artikel ini menggambarkan lebih banyak hal lagi. Mereka mengutarakan berkali-kali bahwa hasil mereka menyanggah beberapa artikel sebelumnya yang mengarah ke kemampuan parasit Toxoplasma mengatur perilaku inang secara spesifik. Mereka juga menuliskan bagaimana mereka menggunakan beberapa jenis tokso yang sudah dimutasi sehingga lebih lemah dan dapat membuat mencit dengan infeksi tokso yang lebih ringan. Mereka juga menjelaskan bagaimana mereka mendokumentasi perubahan perilaku dengan berbagai metode untuk memastikan hasil mereka dapat dipercaya. Oleh karena itu, jangan lupa menggali ilmu sampai ke akarnya. Terima kasih.